Halo, perkenalkan, nama saya Maria Joria Salindri Omi. Saya jurusan Sejarah dan Sosiologi. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan sains zaman Yunani kuno. Dan di sini saya akan membahas sejarah perkembangan sains menurut Thales tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Jadi, Thales di sini lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani dan Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di sini Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Thales berprinsip bahwa air adalah dasar dari segala sesuatu yang menjadi pangkal pokok kehidupan manusia dan alam semesta. Kemudian, Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu pemikiran. Jadi, Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena ia mencoba menjelaskan dunia itu dari gejala-gejalanya di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Jadi, pemikiran Thales di sini dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dari gejala-gejalanya. Kemudian, di sini Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Jadi, pemikiran Thales di sini terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Jadi, Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam. Jadi, Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Jadi, di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya kembali ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu juga, Thales ini dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai saja. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 1585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan astronomi yang berada di Babilonia sejak tahun 747 sebelum Masehi. Jadi, dari catatan-catatan ini, jadi Thales menghasilkan teorinya, yaitu yang pertama di mana sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Terus yang kedua, jadi sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada dua garis besar bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Dan yang terakhir adalah di mana dari teorinya ini menghasilkan sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut selalu telah ditentukan. Jadi, dari teori yang saya jelaskan tadi, di sini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama itu merupakan suatu bukti bahwa perkembangan ilmiah tampaknya mulai menggantikan peranan mitos-mitos yang berkembang pada masa itu. Kemudian yang kedua, di mana Thales tidak perlu menulis ajaran-ajarannya, tetapi jejak pemikiran Thales ini telah didapat dari tulisan-tulisan Aristoteles. Dari sanalah sumber utama ajaran Thales bisa ini sampai kepada masyarakat. Jadi
Dalam jejak pemikiran Thales tentang metafisika, Aristoteles menyatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang awal mula terjadinya alam semesta. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang sejarah perkembangan sains pada zaman Yunani kuno. Jadi, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Florentina Fatima Kolo. Baik, saya akan menjelaskan salah satu filsuf pada zaman Yunani kuno, yaitu Socrates. Socrates adalah seorang filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofi barat. Socrates lahir pada tahun 470 sebelum Masehi di Athena. Socrates wafat pada tahun 399 sebelum Masehi. Jadi, Socrates adalah seorang generasi pertama dari 3 filsafat dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Ayah dari Socrates bernama Sapronicus, profesinya sebagai pemahat patung, dan ibunya adalah Panarete, profesinya sebagai bidan. Jadi, penemuan Socrates adalah yang pertama metode berfilsafat, yang kedua metode kebidanan, yang berikut adalah etika dan jiwa. Teori Socrates yang paling terkenal adalah dialektika.